teman-teman semua. Kita semua dipersatukan dengan cinta serta terima kasih untuk orang-orang dan hal-hal membawa kebahagiaan dan semangat bagi kehidupan kita. Karena dengan cinta kita dipersatukan seperti cinta kita pada paslon capres dan cawapres kita, yaitu Pak Prabowo dan Pak Gibran semuanya. Oke, perkenalkan saya Farhan Fauzan. Saya former Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia yang akan memandu kalian sebagai moderator. Dan juga saya juga ingin memperkenalkan narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa untuk kali ini di acara Fanta Diaspora, yaitu webinar luar negeri dengan chapter Timur Tengah dan Afrika. Itu menjemput 1,7 juta suara pemilih luar negeri. Suara yang sangat besar dan luar biasa. Di sini ada narasumber kita, ada Kak Maudi Alfi. Halo Kak, selaku Ketua DPLN Gerindra Jerman. Selamat malam Kak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia, selamat siang waktu di Eropa, di Jerman. Wah, di Jerman itu udah siang Kak ya. Mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri dulu Kak, kayak Kakak kan Ketua DPLN Gerindra Jerman, kesan-kesannya gimana selama pemilihan ini Kak, sampai besok, pemilihannya besok ya Kak berarti ya Kak di Jerman. Betul. Nah, iya, jadi kita untuk pencoblosan di TPS itu harinya hari besok, tapi kita itu sudah juga melakukan metode pos, sudah banyak yang sudah kembali, mungkin sekitar 80%. Harusnya sih udah eh, kembali lagi semua yang lewat pos itu. Tinggal yang kalau misalnya tidak terkirim return to sender, dia bisa pilih di pos karena kan kembali suratnya mentah lagi ya. Wah, luar biasa sekali Kak di sana Kak. Oke, terima kasih Kak Maudi telah hadir sebagai narasumber kita. Sama-sama. Lalu selanjutnya ada Kak Kevin Hadi Saputra. Dia jubir TKN Prabowo Gibran Mesir. Halo Kak. Halo Kak, salam Di kenal sana juga. salam kenal. Di sana siang atau Di sini baru azan asar di sini. wah azan asar. Mungkin Kak Kevin bisa memperkenalkan diri dulu Kak kepada teman-teman semua. Oh iya, nama aku Kevin Nicholas Hadisaputra Purba. Aku kalau di Indonesianya di Jambi Kak, Provinsi Jambi. eh Ya aku kuliah di sini gitu, kuliah di Al Azhar Kairo Mesir. Dan kebetulan ya ada ketertarikan di perpolitikan dan kemarin sempat terjun juga jadi juru bicara Prabowo Gibran. Dan kemarin juga Satuan Mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir itu kan namanya PPMI Mesir ada ngadain kayak dialog interaktif antar tim ses baik 01, 02, 03 udah lancar juga, udah dijalanin juga. eh itu aja sih mungkin juga. Tapi mungkin aku di sini bukan orang partai Kak. Aku di sini ya simpatisan gitu. Jadi aku nggak merepresentasi partai manapun, tapi aku tertarik dengan politik dan menetapkan keberpihakan ke salah satu paslon gitu mungkin Kak. Oke. Vibes-nya gimana nih Kak dari mulai pertama awal-awal tentang pemilihan ini sampai akhirnya besok besok ya Jerman ya Kak. Mau pemilihannya. Aku di Mesir. Oh di Mesir, maaf Ya. maksudnya besok ya pemilihannya juga ya. Iya, besok insya Allah di sini dilakuin pemilu gitu, bagi teman-teman yang lain gitu. Oke, nanti kita bahas lebih dalam ya. Lalu selanjutnya ada Pak Faru Rozi selaku Ketua DPLN Gerindra Mesir. Selamat malam waktu Indonesia Barat Kak. Halo, Assalamualaikum ya. Selamat malam. Di sini menjelang sore dan selamat siang yang ada di benua Amerika dan Eropa. Ya, Alhamdulillah semua sehat-sehat saja semuanya. Ya, mungkin Kak Faru Rozi bisa memperkenalkan diri dan juga gimana nih situasi di apa di Mesir juga menurut Kakak, karena teman-teman masih mungkin banyak yang belum tahu juga Kak. Terima kasih atas waktunya. Ini mungkin sekilas saja dulu ya. Eh, Alhamdulillah, nama saya Farur Razi. Saya kalau di Indonesia itu asalnya Aceh, dari Aceh. Jadi 2019
kita tergabung dalam koalisi Prabowo Sandi dulu. Kemudian semenjak itu saya melihat di sini, kalau di Mesir itu dulu itu masih tabu teman-teman mahasiswa itu berpolitik. Ya, karena mungkin kita pahami kan, mungkin di politik itu ada yang belok kiri, belok kanan, jadi jarang yang jalannya lurus gitu. Jadi di sini teman-teman kan selalu menganut dalil A, dalil B, dalil C gitu. Jadi berangkat dari itu kita melihat, saya pribadi melihat itu 2019 itu ya sepertinya perlu kita, teman-teman kita ajak untuk berpolitik aktif gitu. Dulu saya pernah juga jadi simpatisan Nasdem sebelum berdirinya Nasdem. Dulu kita kumpul-kumpulin paspor juga di sini. Waktu itu Nasdem masih jadi ormas. Kemudian waktu didaftarkan menjadi apa namanya itu partai politik, saya secara pribadi merasa ini kalau masuk langsung tanpa ada pembekalan juga kita ragu-ragu gitu. Sehingga 2019 terjadi hal yang sama, sehingga saya berpikir kalau kita menunggu orang ngajarin kita itu susah. Jadi kita harus terjun dulu. Nanti baru kita belajar sambil sambil jalan sambil kita belajar gitu. Akhirnya 2019 kita bentuk di sini Partai Gerindra. Alhamdulillah 2020-an akhir kita dilantik, dan alhamdulillah kita dilantik langsung oleh Pak Sekjen dan dihadiri juga oleh Ketua DPD. Alhamdulillah pada saat itu semua DPD itu hadir di Kairo, ada Bu Himma juga. Beliau juga penasehat kita di sini. Sekilas mengenai Kairo, ini kalau di Kairo terus terang masa pencoblosan yang kelima bagi saya, kalau nggak salah dari 2004, 2009, 2014, 2019, 2024. Jadi kalau dulu-dulu ya banyak yang golput di sini, tapi dari semenjak 2019 ketika kita terjun aktif, itu pemilihnya itu mencapai 83% kalau tidak salah. Hampir 90%, itu luar biasa. Sehingga pada tahun ini juga Kairo itu ada sekitar 11.000 DPT, dan kita sebetulnya itu ada targetnya ada sekitar 13 ribuan. Cuma ada yang undokumen sehingga itu belum ada proses tindak lanjut gitu. Kemudian pada saat ini kita ada 20 DPT, TPS, 20 TPS dan 1 SK, kotak suara keliling, dan alhamdulillah tadi malam sudah diberangkatkan, dan kita juga mengutus 1 saksi dari partai karena dari PPLN di sini hanya membolehkan pada saat itu 1 saksi, berhubung kondisi kendaraan yang ditumpangi itu tidak memadai gitu, dalam artian kendaraannya terbatas. Tapi tadi malam tadi pagi tengah malam tadi malam saya dapat kabar dibolehkan 2, tapi untuk mencari teman yang waktu terdesak itu agak susah. Kalau untuk kotak suara pos kita sudah sekitar hampir sebulan yang lalu itu sudah dikirim, dan saya rasa juga sekarang sudah pada dikembalikan atau sudah masuk balik gitu. Ya seperti yang Bang Udi sampaikan juga, kalau untuk luar negeri memang tanggal 9, tanggal 10 itu sudah ada yang ini, tapi kita yang di Mesir ini insya Allah besok tanggal 10. Ya mungkin itu sekilasnya ya. Oke, wah luar biasa nih Kak Farul Rozi ini dari pengalamannya, dan juga tadi cerita sedikit ya Kak ya terkait di Mesir sana. Oke, selanjutnya ada Kak Faiz Arsyad nih. Halo Kak, selamat sore Halo, di sana Kak ya. Sore. Ya, selamat sore. Mungkin Kak Faiz Arsyad ini adalah jubir Mudapan. Mungkin Kak Faiz boleh memperkenalkan diri sekaligus. Kak Faiz juga lagi di Rusia ya. Gimana sih pemilihan di Rusia sampai besok ya? Besok itu pemilihan di Rusia. Oke, makasih banyak Mas Farhan ya. Ini Mas Farhan juga jadi salah satu aktivis muda lah ini ya, yang kesana kemari di Jakarta dan cukup aktif lah, ikut serta di berbagai macam organisasi dan ikut serta berkontribusi untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran di Indonesia. Mungkin salam kenal untuk kawan-kawan, teman-teman semua, sahabat-sahabat yang mungkin belum kenal atau mungkin ada yang sudah kenal. Nama saya Faiz Arsyad, nama lengkapnya. Biasa dipanggil Faiz, bisa dipanggil Arsyad juga. Kebetulan sekarang lagi S2 di Rusia.
tepatnya di sekitar Rusia. Dan kebetulan saya juga juru bicara mudanya PAN, dan saya juga kebetulan bersama dengan Mas Alfi juga sebagai juru bicara Fanta Diaspora atau Timur Muda Luar Negeri. Nah ini udah datang nih Bu Hima, calon legislatif DPR RI kita dari Partai Gerindra, Dapil Jakarta 2. Salam kenal Bu Hima. Halo, assalamualaikum. Mohon maaf lambat masuk ke dalam Zoom karena tadi saya barusan juga siaran langsung. Jadi ya maraton ini. Mohon maaf ya. Ya Bu, mungkin itu aja kalau dari saya. Mas Farhan mungkin bisa langsung ke Bu Hima karena beliau juga sudah hadir. Ya, selamat. Terima kasih untuk Kak Faiz Arsyad yang udah luar biasa tadi pengalamannya ya. Selamat datang Bu Hima di Halo, Fanta. assalamualaikum. Ada Waalaikumsalam. Maudi nih, ada Maudi ya. Assalamualaikum Ibu Hima. Waalaikumsalam semuanya. Terima kasih. Sehat, Bu. Ya, Alhamdulillah. Oke, ya jadi ada alhamdulillah. luar biasa kita teman-teman. Jadi ada Bu Hajah Himatul Alia atau Bu Hima. Beliau caleg DPR RI Partai Gerindra Dapil 2 Bu ya. Ya, Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri. Wah, cocok nih untuk teman-teman Fanta Diaspora nih. Yang mana kita bahas tentang menjemput 1,7 juta suara pemilih luar negeri untuk Prabowo Gibran. Kayaknya kita langsung aja ya untuk sambutan dari Bu Hajah, Ibu Hajah Himatul Alia atau Bu Hima. Untuk Bu Hima, Ya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesertanya ada berapa orang? Di total kurang lebih ada 30-an orang lebih yang keluar masuk. Oke, di Zoom ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bersilaturahim dengan teman-teman TKN Fanta, di mana kita juga beberapa kali saya dengan TKN Fanta di Indonesia sempat bekerja sama ya, dalam satu program yang waktu itu saya diundang oleh TKN Fanta untuk membicarakan masalah pemberdayaan perempuan waktu itu. Nah, di sini mungkin temanya adalah mungkin terkait dengan menjemput kemenangan ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan kemenangan di seluruh dunia ya, suara yang kita kumpulkan di seluruh dunia untuk kemenangan Bapak Prabowo Subianto. Tentunya ketika kita ingin mendapatkan kemenangan, kita harus bisa meyakinkan orang-orang untuk bisa mereka bisa memilih sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mereka. Nah, inilah tantangan kita bagaimana meyakinkan orang-orang di seluruh luar negeri ini. Karena kan memang ada isu-isu yang tak sedap, ada hoax, ada fitnah yang saling menjatuhkan sehingga ini menjadi kendala untuk kita untuk mencoba meyakinkan orang lain. Tugas kita adalah memberikan pengertian, memberikan pemahaman, dan menyampaikan edukasi, fakta-fakta ataupun hal-hal yang memang ini menjadi unggulan dari Bapak Prabowo Subianto. Saya selalu mengatakan ya, saya hari ini saya turun di 6 titik lokasi dari pagi sampai yang tadi sore saya terakhir. Saya selalu mengatakannya begini, kenapa kita harus pilih Pak Prabowo? Ada yang bilang karena gemoy. Ada, loh kok karena gemoynya sih saya bilang. Jadi Pak Prabowo ini rupanya sudah gemoy ini sudah jadi virus di Jakarta ya. Jadi rata-rata jawab karena gemoy. Ya. Kemudian saya bilang apalagi coba, ada yang tahu nggak program Pak Prabowo? Alhamdulillah ada yang sudah tahu beberapa program makan siang gratis. Ternyata program makan siang gratis ini sudah ada di dalam benak masyarakat ya. Nah, inilah tugas kita di luar negeri juga untuk mengumandangkan ini gitu loh. Kita tidak bisa mementingkan diri kita sendiri, misalnya mungkin di diaspora kan mungkin kehidupannya sudah mapan, tapi kita perlu support gitu loh.
kita perlu support dari para diaspora untuk di Indonesia agar program ini berjalan. Karena sudah ada pilot project-nya di Jakarta dan sudah membantu sekali masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, sudah terbantu dengan pilot project dari program makan siang gratis. Nggak nunggu jadi presiden, udah pilot project-nya udah jalan di Jakarta, ya. Kemudian saya tanya lagi, kenapa kita harus pilih Pak Prabowo? Nggak ada yang tahu. Saya bilang, satu-satunya capres yang tidak bisa ditekan asing. Satu-satunya capres yang nggak bisa disogok karena duitnya udah banyak dia, ya. Satu-satunya capres yang akan menjalankan hilirisasi. Satu-satunya. Cek deh toko sebelah, ya. Nah, jadi ini yang kita harus yakinkan. Kenapa hilirisasi ini bisa membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia? Sekarang aja dengan hilirisasi ini kita sudah mulai sedikit-sedikit membaik ekonominya. Bahkan kita masuk ke dalam G20. Kita masuk peringkat 16 negara terkaya di dunia G20. Coba, ini kan modal dasar yang besar untuk kita, ya kan? Nah, kita ingin melesat lagi. Diperkirakan kalau kita hilirisasi sukses, kita akan menjadi negara keempat terkaya di dunia, ya. Dan tentunya kalau terkaya di dunia, tentunya rakyat Indonesia akan lebih sejahtera. Mungkin sekolah gratis, bahkan Pak Prabowo dalam satu programnya akan menggratiskan kuliah. Yang artinya SDM kita nanti akan lebih baik. Ya, anak-anak kita bisa jadi S1, S2, S3, ya kan? Nah, inilah kenapa kita harus mendorong masyarakat memilih Pak Prabowo, karena beliaulah yang akan memajukan kita, karena dia hilirisasi ini akan terus meneruskan hilirisasi. Sejak 2008 Partai Gerindra berdiri, Pak Prabowo sudah punya visi misi ini. Tuh, jadi inilah yang bisa kita harapkan dari seorang pemimpin yang bisa berani melawan hegemoni asing, berani melawan tekanan asing. Masa kita nggak boleh kaya, ya kan? Masa kita tidak boleh memproduksi barang-barang kita sendiri. Si Belanda nggak punya coklat. Dia beli coklat dari Indonesia. Karena tumbuhnya hanya di negeri tropis kan. Di Belanda nggak ada pohon coklat. Beli buah coklat, bawa ke Belanda bertonton. Lalu diolah jadi bubuk coklat, jadi kue coklat, pabrik coklat, coklat batangan, dibawa ke Indonesia. Akhirnya apa? Kita yang beli. Lalu bangga, ini coklat buatan Belanda karena mereknya Von Houten. Padahal kan itu coklat buatan bahan bakunya dari Indonesia. Nah, inilah yang kita harapkan sebagai anak bangsa dengan bahan baku coklat yang ada berlimpah di negara kita, harusnya Belanda yang beli coklat sama kita, coklat batangan, coklat bubuknya, bukan kita yang beli dari Belanda. Kasus yang bisa disamakan adalah nikel. Ya, nikel ini kan kita tahu sendiri ya, kita kan terbesar cadangannya di dunia ya. Nikel ini dibeli gelondongan selama ini, bauksit dibeli gelondongan selama ini ke luar negeri. Lalu mereka membeli mentahan. Setelah itu diolahlah jadi pabrik alumina dari bauksit. Tumbuh pabrik, tumbuh lapangan kerja. Diolah lagi jadi aluminium, tumbuh pabrik aluminium. Aluminium turunannya banyak, bisa jadi panci, rice cooker, setrikaan, TV, kulkas, motor, mobil, bahkan pesawat dari bahan aluminium. Timah terbesar kita di Bangka Belitung, 10 pulau itu isinya timah. Nah, itu dijual juga dalam bentuk mentah. Ada di HP kita, ada di HP, kita beli HP-nya dari luar. Nah, seandainya semua itu dikelola semua di negara kita, industri akan bertumbuhan, lapangan kerja akan tersedia, sehingga Indonesia menjadi negara industri yang maju, yang akan kaya. Benar kata Pak Jokowi dulu akan meroket, cuman kemarin beliau meroketnya baru ke nomor 16. Nah, karena memang banyak tantangan di hilirisasi ini. Sejak pertahanan kita kuat di bawah Kemenhan kita, Bapak Prabowo, yang sekarang dipegang beliau menjadi terkuat di ASEAN nomor 1 dan 13 besar dunia ya. 13 besar dunia loh sekarang ini. Di dunia kita terkuat. Nah, ini sekarang kita karena udah kuat. Sorry ya kalau kita ditekan-tekan. Sorry ya. Kan ada yang mau neken nih WTO. Sorry ya.
Kita kalah memang kemarin di WTO, tapi kita mau banding. Insya Allah saya tanggal 22 Februari ada sidang parlemen sedunia di Abu Dhabi. Nah, itu juga akan mengundang WTO. Kita akan sidang dengan WTO. Nah, ini kan kesempatan kita nih. Saya nanti pimpinan delegasinya adalah Pak Padlizon dan saya anggota delegasinya. Nah, ini kesempatan kita nih ketemu WTO nih ya. Kan Pak Padlizon tuh kan pemberani juga ya. Nanti kita protes itu ya. Karena kita kok dihalang-halangin gitu. Diisukan akan merusak lingkungan lah. Belum soal food estate. Waduh, fitnahnya macam-macam. Kita ini harus juga menyampaikan sebagai diaspora harus bisa menyabarkan informasi yang benar dari sumber yang terpercaya, sumber A1. Food estate ini ada di bawah Kementerian 4. Kementerian Pertanian, Pertahanan, PUPR, dan juga Kementerian KLKH. 3 kementerian sudah diberikan anggarannya oleh Kementerian Keuangan. Pertahanan belum dikasih anggarannya sepeser pun. Lalu dituduhlah Pak Prabowo gagal push estate-nya. Dikatainlah singkong-singkong. Nanam singkong tumbuh jagung katanya. Ya Pak Prabowo menanam apa yang bisa ditanam dengan biayanya dia sendiri. Yang paling cepat ditanam adalah yang murah adalah jagung. Karena anggaran dari Kementerian Keuangan belum mengucur ke Kemenhan. Nah inilah ejekan-ejekan yang sebenarnya Pak Prabowo ini sudah berusaha. Kementerian Pertahanan sebagai core dari proyek ini malah kemarin menterinya kan terlibat kasus korupsi. Untung sudah diganti. Sekarang dengan Pak Amran Nasution, gaskeun, gaspol. Program Amran Sulaiman, sorry ada koreksi nih dari Bapak Muzani sebelah saya. Pak Amran Sulaiman, saya ingatnya Amran Nasution dong. Karena ada teman kami juga Pak Amran Nasution ya. Nah itulah jadi isu food estate, isu HAM yang setiap 5 tahun sekali digulirkan untuk Pak Prabowo untuk memfitnah Pak Prabowo, isu hilirisasi, ini yang harus kita juga bantu untuk siarkan gitu loh dari diaspora ke masyarakat. Karena mungkin diaspora kan mungkin banyak yang tidak mengikuti perkembangan di dalam negeri ya. Tapi saya yakin kalau kalian kan anak muda kan kalian serba media sosial gitu ya. Zaman kalian ini kan serba cepat gitu sehingga mungkin informasi cepat. Tapi bagi orang-orang yang mungkin old school ya mungkin informasi itu tidak cepat. Nah inilah tugas kita sebagai anak muda untuk terus-menerus membawa hal yang positif, membawa informasi yang benar, memberikan edukasi dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan ini bisa tujuan kita untuk meraih suara diaspora sebanyak-banyaknya itu bisa tercapai. Demikian mungkin ya. Terima kasih. Wow, sambutan yang luar biasa nih dari Ibu Hima. Nah, Ibu Hima juga, saya juga mungkin saya cerita sedikit juga Bu ya, karena kampanyenya Pak Prabowo ini juga luar biasa karena beliau itu mengkampanyekan dengan politik riang gembira Bu, yang artinya Betul, kita itu nggak perlu tegang gitu loh bagi anak muda gitu loh, terutama teman-teman yang betul. hadir di sini. Jadi ya cuma Pak Prabowo yang memang dia tuh fokus ke anak muda. Gimana mereka Pak Prabowo ini fokus pada bonus demografi yang nanti angkatan saya mungkin yang angkatan 2000-an nanti suatu saat mungkin akan ada di parlemen atau di terkait Insya politik Allah, lainnya. amin ya robbal alamin. Kalianlah yang nanti generasi emas, kami ini generasi yang membuat jembatan emas buat kalian. Pak Prabowo membuat jembatan emas yang mungkin kita tidak akan menyaksikan, tapi insya Allah sih kita panjang umur, jadi saya bisa lihat kamu jadi dewan ya. Ya mudah-mudahan doain panjang umur. Nah kita ini generasi yang menghantarkan kalian 22 tahun lagi, kita Indonesia emas 100 tahun. Diharapkan anak-anak sekarang yang sedang diprogramkan makan siang gratis dengan bergizi, tumbuh sehat, tinggi, cerdas, sehingga nanti di 2045 mereka generasi produktif yang unggul, bukan generasi yang membebani negara. Karena sudah dibina dari bawah oleh Pak Prabowo, disiapkan untuk jangka panjang ke 2022, sehingga nanti generasi kalianlah yang menjadi pengganti kami menjadi generasi yang unggulan begitu ya. Amin, 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 amin. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya nggak ke Bu Hima kira-kira?
Mumpung Maha lagi di sini nih, kira-kira ada yang mau nanya nggak dari teman-teman? Ada teman-teman? Mungkin saya mau nanya gini. Boleh nggak Silakan. Mas? Nanya, Mas? Boleh, boleh. Bu Hima, Ibu udah lumayan masyhur di Mesir, Bu. Pamflet Ibu udah lumayan banyak Alhamdulillah. gitu. Bahkan kemarin udah sampai ke Alhamdulillah. puncak Sinai kan, kalau nggak salah. Wah, Masya Allah. Iya, saya kaget banget ya. Saya waktu itu ke Mesir. Cuman nyampe ke camp camp perang yang Israel sama Mesir. Saya masuk ke camp situ. Tadinya mau lanjut ke Sinai, ke Gunung Sinai, tapi katanya kondisinya nggak memungkinkan, akhirnya nggak jadi. Alhamdulillah diwakilin kalian-kalian yang ke Gunung Sinai. Masya Allah, terima kasih ya. Ya, Bu. Saya mau nanya, Bu, yang sekarang lagi apa ya, lagi jadi trending topik gitu di akar-akar rumput, Bu, tentang masalah isu undang-undang perampasan aset, Bu. Itu Ya. Ibu sebagai legislator itu gimana kira-kira tanggapan Ibu soal undang-undang perampasan aset? Soalnya eh, ada isu yang belum tentu benar sih emang. Ada sebagian anggota DPR yang menolak hal yang demikian gitu. Namun tidak sedikit juga yang setuju untuk mensahkan undang-undang tersebut. Kira-kira Ibu sebagai legislator dan insya Allah akan kepilih juga nanti jadi anggota DPR. Kira-kira gimana nanggapinnya, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, jadi memang ini kan baru wacana ya, dan sekarang ini karena DPR-nya dalam peralihan, ya karena kan kita bentar lagi berganti DPR yang baru ya, gitu. Undang-undang perampasan aset ini memang betul seperti kamu katakan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah ini kan harus quorum ya, karena di DPR itu kan kolektif kolegial. Kalau satu keputusan tidak mencapai quorum, itu tidak bisa dijalankan. Nah inilah makanya pentingnya kita sebagai warga masyarakat mengajukan usulan-usulan ini jangan putus. Ya, jadi sehingga usulan ini nanti kan akan diolah ya. Karena ini perampasan aset ini mungkin masuknya ke Komisi 3 ya. Komisi 3, Komisi 3 bidang hukum dan HAM ya. Dan ini akan diolah di situ. Lalu kemudian antara pemerintah dan DPR Komisi 3 akan membahasnya. Ketika sudah quorum akan maju ke Balek, Badan Legislatif. Dikesahkan di Balek, diperbaiki apa yang menjadi poin-poinnya, kemudian baru bisa ke paripurna gitu. Ini tidak terkait dengan perampasan aset, tapi ada satu kejadian rancangan undang-undang yang ngelewatin DPR akhirnya tidak bisa disahkan di paripurna. Waktu itu ada RUU tentang sistem pendidikan nasional, usulannya dari DPR, tapi kemudian oleh pemerintah dia masukin menjadi usulan pemerintah dan dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, tapi kemudian dari pemerintah tidak berunding lagi, tidak dicek-recek lagi dengan Komisi 10. Harusnya kan rapat bareng lagi dengan Komisi 10. Karena kan Komisi 10 itu yang menerima aduan-aduan masyarakat. Karena aduan masyarakat mengatakan, Bu, ini undang-undangnya blunder, Bu, ini undang-undangnya kurang ini, kurang itu. Kan adanya di DPR. Lalu pemerintah loncat ke, dalam hal ini Kemendikbud ya. Kemendikbud loncat langsung ke Balek. Nah, kemudian ada istilahnya ada somasi ya dari Komisi 10. Akhirnya Balek tidak mengesahkan. Nah itu seperti itu jalan pembuatan undang-undang. Jadi antara pemerintah dengan DPR harus saling memberikan masukan ya, DPR memberikan masukan karena masukan dari DPR itu adalah masukan dari rakyat. Diolah misalnya perampasan aset, masyarakat maunya seperti apa? Masyarakat itu bukan hanya masyarakat awam, tapi masyarakat intelektual juga harus terlibat. Ya, masyarakat hukum misalnya juga harus terlibat. Jadi ketika kami membuat undang-undang tuh kami dapat masukan misalnya dari asosiasi ini, asosiasi itu, dari perkumpulan ini, perkumpulan itu, ormas dan ormas agama, ormas macam-macam yang terkait ya. Nah, ini juga hukum juga seperti itu, harus ada masukan dari berbagai-bagai, kemudian diolah lalu masuk ke Balek. Kalau di dalam pembahasan dengan DPR tidak quorum, nah itu yang tidak bisa dilanjutkan lagi ke Balek, apalagi dilanjutkan ke paripurna. Jadi paripurna itu cuman istilahnya pengesahan. Jadi adanya tuh di komisi dan di Balek.
Nah, di sini masyarakat bisa berperan serta, masyarakat mahasiswa misalnya, bisa datang menjadi praksi balkon. Praksi balkon. Praksi balkon itu gini, atau praksi dari jarak jauh. Karena kita kan praksi ada 9 nih tahun ini ya yang menang di DPR. Nah, praksi balkon itu penonton di atas bisa menyaksikan jalannya sidang. Atau kalian lewat TV parlemen. Sekarang kan bisa ya streaming ke Turki, bisa lihat rapat-rapat antara pemerintah dan DPR. Nah, disitulah kita bisa memberikan masukan-masukan. Saya sendiri kalau rapat, saya buka handphone 2 1 untuk yang dari YouTube saya buka. Di situ banyak sekali masukan. Jadi kita bisa langsung ngomong ke menterinya ini loh gitu loh. Pelurunya ibaratnya ada peluru ya. Nah, itulah jadi tidak semudah kita tiba-tiba satu peraturan itu tiba-tiba gol. Jadi memang ada lobby, ada segala macam ya. Pokoknya harus quorum minimal 50% plus 1. Dari 9 partai minimal 5 gitu. Ya, jadi tergantung nanti pembahasan di DPR-nya seperti apa itu bisa lolos begitu. Ya, cukup ya. Aku mau nanya dong Bu, kan mungkin suatu saat mungkin bisa lah jadi anggota juga Bu. Tapi yang mau aku menanyakan, kira-kira biaya kampanyenya berapa sih Bu untuk kita? Karena kan gini loh Bu, mungkin suatu saat teman-teman yang seangkatan aku kelahiran tahun 2000 Bu, mungkin bisa nyalek nanti suatu saat 2029 Ya, atau kamu sebaik. sama anakku 2000 Zafar. Zafar Waduh, iya, Bu. ketua TKN Gerakan Garuda Indonesia Maju milenial juga. Jadi gini, memang biaya politik kita tinggi dengan sistem terbuka ya. Dengan sistem terbuka biaya politik menjadi tinggi karena setiap orang harus berusaha untuk memperkenalkan dirinya. Nah, kalau yang udah terkenal sih mungkin biayanya lebih ringan ya. Karena dia udah terkenal. Saya ini dari nggak terkenal di Jakarta gitu loh. Di Mesir juga boro-boro terkenal dulu, nggak ada yang kenal saya di Mesir ya nggak gitu. Jadi biaya kita sekarang itu tertolong lewat media sosial. Zaman 2019 media sosial nggak terlalu masif kayak sekarang, ya. Nggak bisa kita video call begini zaman 2018, kan kampanye 2018. Nggak bisa kita kampanye seperti ini. Saya beneran datang ke luar negeri gitu. Paling apa ya, telepon-telepon itu. Nggak bisa seperti sekarang ini lewat Zoom yang diikuti oleh banyak peserta. Artinya sekarang itu lebih memudahkan biayanya. Dan saya juga merasanya saya lebih berkurang biaya saya dibanding 2019 gitu. Tapi ya ini kan takdir ya, salah satunya juga takdir. Ada teman saya yang justru biaya kampanyenya cuman berapa ya? Nggak nyampe berapa ya, dia pernah bilang nggak nyampe 100 juta. Karena dia aktivis, kemudian dia memang ini ya, aktif di kampung-kampungnya itu dia tuh terkenal lah sebagai pemuda yang kreatif, yang aktif gitu. Coba deh kalian belajar dari Pak El Nino Mohi. Itu caleg yang paling murah biayanya. Ya, kamu sama Pak El Nino Mohi, follow dia. Ya, dia caleg yang paling murah biayanya. Gitu. Saya sendiri untuk di Jakarta ternyata saya yang paling murah biayanya. Gitu. Saya sendiri yang paling murah waktu 2019. Ya, paling murah karena biaya logistik saja yang saya keluarkan, selebihnya saya ya menggunakan ilmu lah ya gitu. Karena bagaimanapun kita harus mengetahui kondisi yang ada di lapangan yang menjadi daerah pemilihan kita. Bagaimana karakter masyarakatnya, ya kan apa yang diinginkan masyarakatnya. Nah, itulah yang harus kita pelajari gitu. Mau di Jakarta, mau di Jawa, mau di mana. Dulu saya pernah di Banten. Di Banten itu saya mempelajari karakter masyarakat Banten seperti apa. Jadi pendekatan kita terhadap audiens juga akan beda dengan misalnya dengan daerah lain gitu ya. Jadi itulah kalau kita ingin biaya kampanye murah, perbanyak jaringan ya. Jaringan-jaringan inilah yang akan membantu kita. Sekarang mumpung kalian muda nih, perbanyak pertemanan, perbanyak jaringan, masuk berbagai organisasi dimanapun kalian bisa masuk gitu loh. Jadi itu yang menyebabkan kita mudah akses kemana-mana gitu. Ya, jadi insya Allah dengan cara kalian terus jangan apa ya,
kita dengan masyarakat itu jangan berjarak ya. Kadang kan ada nih setelah jadi justru nggak mau turun ke masyarakat. Boro-boro mau salaman sama masyarakat kan. Ya gitu. Jadi sekarang ini ya kita ini harus dengan masyarakat itu jangan ada jarak. Ya, karena kita adalah wakilnya rakyat, wakilnya masyarakat. Masa kitanya di atas, dianya di bawah, gimana nanti berkomunikasinya? Kemudian eh, ciptakan sistem komunikasi dengan konstituen. Kalau saya selalu membuka ruang komunikasi dengan konstituen secara langsung, tidak menggunakan admin. Ya, yang admin kan ada official lah, itu memang official. Ada yang memang khusus saya buka jalur langsung. Jadi kalian bisa langsung komunikasi dengan saya, cuman memang kan tidak setiap saat telepon langsung diangkat, tidak setiap saat chat langsung dijawab, karena saya juga kan punya kesibukan sendiri ya sebagai dewan seharian. Ini aja seharian saya baru pegang HP ini. Pegang HP ini karena ada Zoom dengan kalian. Seharian boro-boro karena di tengah masyarakat. Nah, begitu juga ketika reses kita di tengah masyarakat nggak bisa langsung tektokan jawab. Tapi setidaknya ciptakan komunikasi yang personal sehingga ada ikatan emosi. Nah, itulah. Jadi kita tidak melulu dengan biaya. Memang biaya itu penting. Ya, terutama publikasi ya. Bagi orang yang belum terkenal seperti saya, publikasi itu penting. Jadi wajib saya memperkenalkan diri kemanapun berada, bahwa inilah saya Himatul Aliyah. Meskipun nanti di kertas suara muka saya nggak ada. Adanya nama aja kan di kertas suara itu. Partai saya Gerindra, di paling atas tabel nomor 2, saya DD nomor 1 di tabel Partai Gerindra. Nah, itu kan repot kalau orang tidak tahu ini siapa Ibu Himatul ya kan. Gitu. Jadi memang sekali lagi promosi dari sekarang mumpung kalian jangka panjang. Kalau saya kan promosinya tiba-tiba ditunjuk jadi caleg, promosinya itu jadi harus jor-joran karena kan saya belum dikenal. Nah, kalau kalian ada kesempatan nih, ya, dari jauh-jauh hari kalian sudah mempopulerkan nama sendiri. Kalau dulu kita kalau mau populer harus masuk TV, harus masuk media kan. Sekarang kita bisa kok mempopulerkan diri kita sendiri ya lewat media sosial ya gitu ya. Kan sekarang tuh banyak tuh YouTuber ya kan. Kalian kerjasama aja sama YouTuber lah gitu ya. Begitu. Ada beberapa notes nih dari Ibu Hima nih luar biasa nih. Yang pertama itu kita harus jangan menjaga jarak sama warga Bu ya. Lalu juga Ya. Yang kedua itu kita tuh harus aktif di sosial media, terutama bagi angkatan-angkatan saya mungkin ya teman-teman ya yang tahun 2000-an, karena mungkin suatu saat nanti ketika 2029 ke atas itu kampanyenya itu akan lebih murah karena sosial media akan selalu berkembang Bu ya nanti ya. Betul. Dan makanya kita harus perluas lagi tentang sosial media, dan juga satu hal lagi yang penting dari kata Bu Hima itu perbanyak relasi, perbanyak pertemanan gitu ya. Ya. Mungkin Ibu ada kata-kata lagi untuk teman-teman yang hadir sebelum Ya, saya tutup tergantung sesi. yang tanya nih, saya tergantung yang tanya. Oh iya iya. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi apa? Cukup? Teman-teman? Pesan Kasih closing Ibu Hima. Gimana dilanjut itu ya, ada yang mau tanya. Silakan. Halo. Enggak jadi. Ibu Hima, mohon izin besok kami di luar negeri, ada juga yang hari ini di luar negeri, khususnya tema kita hari ini kan tentang di Timur Tengah. Jadi mungkin di Timur Tengah teman-teman pesan-pesan datang ke TPS, coblos Pak Prabowo Gibran, dan ya sebagai closing Ibu Hima untuk didengar. Saya nyapa dulu nih, ada Mas Faru Roji. Mas Faru Roji, apa kabar? Ya. Nggak dengar kali ya suara saya Pak Faru Roji. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Semoga Ibu sehat dan Surat keluarga. saksi udah keluar ya, surat saksi. Alhamdulillah Bu. Tadi Ya, sudah. selamat bertugas ya. Tadi saksi Jadi yang gini. itu sudah berangkat Bu. Ya. Jadi tadi closing statement saya untuk pencoblosan, perhatikan kertas suara yang diterima.
Jangan sampai ada cacat atau sudah dibolongi. Ketika itu terjadi, sudah terjadi cacat atau dibolongi, langsung minta ke petugas diganti nomor yang masih mulus kertas suaranya. Ya. Kemudian karena pilihan di luar negeri itu hanya presiden dan DPR RI, sangat mudah ya. Nggak seperti di Jakarta ada 4 atau di daerah ada 5 kertas suara. Kalau di luar negeri hanya 2 kertas suara yaitu presiden dan DPR RI. Mohon jangan hanya mencoblos presiden, tapi DPR RI-nya juga dicoblos. Karena kita memilih wakil rakyat dari Dapil DKI Jakarta 2 juga perlu banyak suara dari teman-teman yang menitipkan suaranya kepada calon yang diinginkan ya. Nah ini penting. Kemudian perhatikan situasi ya, apakah ada tanda-tanda kecurangan, mohon segera dilaporkan ya. Karena ini akan mempengaruhi demokrasi kita sehingga yang tadinya kita suaranya banyak jadi sedikit begitu ya. Dan kecurangan ini harus tetap kita waspadai. Cobloslah Pak Prabowo dengan sepenuh hati sambil baca doa ya. Supaya segera negara kita maju di tangan Pak Prabowo. Nggak sabar rasanya pengen lihat pelantikan beliau di Oktober. Ya, karena pelantikan kami nanti kalaupun seandainya saya ditakdirkan jadi lagi, itu di Oktober bareng dengan Presiden di Oktober juga ya. Nah, kemudian ya saya berharap bantuan teman-teman di sana untuk bantu mensosialisasikan nomor urut saya, nomor urut 1 dari Partai Gerindra, tabelnya di nomor 2 paling atas. Jadi saya mau nyanyi dikit nih. Kan Gerindra tabelnya ada di atas ya. Kalau kita buka tuh ada 126 caleg. Porsinya cuma 7. Kebayang nggak kalian? Saya 2019, partainya 14. Kursinya 98. Calegnya 98. Kursinya 7. Jadi untuk lolos dari 98 orang, saya alhamdulillah qadarullah ini adalah susah juga ya nembus 7 kursi itu. Saya alhamdulillah tahun 2019 nembus di kursi ketiga. Ya. Tahun ini 2024 partainya nambah 4. Jadi 18 partai, calegnya nambah jadi 126 caleg. Kursinya nggak nambah. Berarti pertarungannya lebih susah, lebih berat. Oleh karena itu bantuan dan doa teman-teman sekalian yang ada di Mesir, juga yang ada di Jerman, di seluruh dunia, bantuannya sangat diharapkan supaya bisa lolos, supaya Gerindra bisa lolos ya. Karena untuk dapat 1 kursi di DKI Jakarta 2 itu sungguh luar biasa sulit begitu. Ya bayangin 126 caleg. Ya, kursi cuma 7. Jadi yang punya duit banyak sekalipun belum tentu kepilih, Mas. Mas moderator, Mas Farhan. Ya, yang punya duit banyak pun, kalian kan tadi pesimis, duitnya Bu mahal. Yang punya duit berkarung-karung pun yang limited, yang nggak unlimited duitnya, ya kalau memang nggak jadi gitu loh. Kalau memang nggak bisa dekat sama masyarakat nggak jadi, karena memang ini Jakarta ini cukup unik juga memang ya, gitu. Jadi itulah pesan saya, bantu Pak Prabowo, bantu sosialisasikan program beliau. Saya juga minta doanya dan bantuannya agar saya bisa lolos di 2024 melanjutkan perjuangan saya di Komisi 10 ya. Terima kasih banyak. Saya apresiasi yang tinggi kepada teman-teman di Mesir, juga TKN Nasional, Fanta. Mas Arifnya nggak ikutan ya? Kemarin sama Mas Arif saya barengan tuh acara di GIM, Garuda Indonesia Maju ya, salah satu relawan Pak Prabowo juga dengan Mas Arif. Ya salam untuk beliau kalau ada di sini. Juga teman-teman dari pengurus menjamu Gerindra. Pak Fadlizon. Apa Fadlizon ada di situ? Ya, masih menjamu Pak Fadlizon. Oh iya. Ya udah Bang Arif salam aja ya. Salam buat semuanya. Saya harus persiapan buat besok di GBK ya. Izin Bu Hima, Terima Mas kasih. Farhan, Ya. sebelum Bu Hima keluar dari Zoom, kita foto bareng semua dulu. Oh iya boleh. Gimana cara fotonya?
Kayaknya ada di kecil di sini. Di screen capture nanti lewat saya dari laptop. Kita Oke. Oke, Mas aba Alfi. 1, 2, 3, habis itu Aba-aba saya dari screen capture. aba-aba dari Mas Alfi Oke. ya. Oke, aba-aba dari Mas Alfi ya. Ya. Oke, udah siap. 1, 2, 3. Oke. Sekarang Terima kasih Mas Alfi. Tangannya dua. tangan 2 jari. Sebentar dulu, Oh, sebentar. Tangan 2 jari, tadi tangan 2 jari. harusnya sekalian. Ayo. Oke. 1, 2, 3. Oke deh. Terima kasih Thank you. banyak Ibu Hima. Terima kasih ya Ibu Thank ya. you. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ya, saya harus persiapan. Mau berangkat lagi ke Fairmont. Terima Hati-hati Bu kasih. ya. Terima kasih Sampai ya jumpa. Mas Alfi, Mas Farhan, Mas Fahru Roji, siapa lagi yang ada di situ? Mas Salman, Mas Kevin. Kayaknya Mas Kevin yang naik ke Sinai ya kemarin ya. Bukan Bu, yang lain yang Yang naik lain ke ya. sini. Ya Iya. pokoknya Mikial, Bu, terima yang kasih kemarin, buat Bu. Mas Faiz. Mas Yang Faiz terima ke kasih Sinai ya. Mikial, Bu. Mas Faiz senyumnya lebar sekali. Terima kasih. Ya Bu, makasih Bu. Terima Saya kasih juga semuanya makasih. yang sudah hadir ya. Mungkin nggak bisa saya sebutin satu-satu. Mas Kevin Nizam juga, Mas Hendrawan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, baik teman-teman, tadi sudah sambutan dari kita, yaitu caleg DPR RI Dapil 2, itu Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Lalu kita langsung aja nih teman-teman ke pembahasan kita nih, yaitu tentang bagaimana menjemput suara 1,7 juta di luar negeri. Mungkin kita akan tanya ke Alvin dulu kali ya, Kak Alvi. Gimana sih Kak, menurut Kakak cara menjemput suara di luar negeri 1,7 juta suara ini yang suaranya lumayan besar ini, Kak? Terima kasih Mas Farhan. Iya. Jadi memang 1,7 juta di seluruh dunia. Waduh, ada siapa mencet whiteboard ini? Oke, jadi 1,7 juta yang menjadi diaspora di luar negeri itu adalah jumlah yang besar. Tapi dilihat dari lokasi, luas wilayah itu sangat besar sekali. Nah, dari berbagai negara-negara, ada contohnya di benua Amerika, itu mungkin di negara Amerika Serikat juga luas sekali dari pantai barat ke pantai timur. Kemudian di Eropa, kebetulan Jerman ini termasuk yang terbesar jumlah penduduk warga negara Indonesianya di sini. Jadi ya itu menjadi challenge, apalagi kalau sebagai caleg ya dari Dapil DKI 2, tidak hanya Jakarta Selatan dan Pusat, tapi harus juga berkampanye di luar negeri. Nah, Timur Tengah sesuai dengan tema webinar kali ini di Arab Saudi mungkin ya. Jadi itu juga termasuk yang terbanyak warga negara Indonesianya di sana. Nah, ini menjadi challenge juga bagi kita. Pertama, logistik, contohnya untuk melakukan kampanye di luar negeri itu juga sangat terbatas dan waktu yang sangat terbatas juga karena tidak seperti di 2019 ya, hampir setengah tahun masa kampanyenya. Sedangkan kali ini tidak terlalu lama ya, sekitar ya efektif tuh mungkin nggak sampai 6 bulan gitu kampanye. Jadi kalau untuk mengirimkan alat peraga kampanye seperti kaos, banner dari Jakarta itu mungkin juga ada kesulitan di sana. Nah, saya juga ingin memperkenalkan mewakili kawan muda Indonesia, relawan yang basis utamanya di luar negeri kita buat. Jadi kita punya grup WhatsApp untuk saling koordinasi dan untuk juga masing-masing dari kita jika ingin aktif berpolitik, tapi seperti kata Mas Farah Razi di Mesir, banyak anak-anak muda sebenarnya takut atau gimana ya, kurang mau join sebagai
kader partai, karena memang untuk menjadi kader partai kan sepertinya wah saya harus masuk ke politik praktis gitu. Tapi ada juga seperti Mas Kevin di sini yang di Mesir sebagai relawan atau support gitu ya. Jadi eh, kita punya kawan muda Indonesia ini untuk silaturahmi juga bersama teman-teman yang mendukung pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Maka dari itu, alhamdulillah kita pertama kali juga termasuk ya yang membuat deklarasi pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran di Paris pada awalnya. Dan saat ini untuk di Eropa dan Timur Tengah, Malaysia, Australia itu juga semua sudah deklarasi masing-masing. Amerika juga termasuk sering gitu ya. Nah ini yang sebenarnya sudah masuk injury time, Mas Farhan, karena di luar negeri ya kebanyakan di besok tanggal 10 sudah pencoblosan di TPS, dan kalau yang sudah memilih lewat pos seharusnya sudah dikirim balik. Jadi kita yang ada di luar negeri menjadi motivasi atau menjadi apa contoh gitu ya bagi warga kita di Indonesia yang ingin memilih nanti di tanggal 14. Walaupun kita sudah memilih duluan, tapi yang di Indonesia mungkin bisa melihat, wah kita semua yang di luar negeri yang bangga terhadap Indonesia, yang ingin Indonesia juga maju, dan seperti kita yang tinggal di negara yang sudah maju gitu ya di Eropa, itu memberikan contoh bahwa impian kita pun sebagai diaspora ingin Indonesia menjadi negara yang makmur, maju, seperti tempat kita yang ditinggali sekarang gitu ya. Jadi menjadi motivasi gitu bagi warga Indonesia. Jadi bisa melihat oh di luar negeri juga seperti itu, dan ingin menjadi percontohan gitu bagaimana kita mencari calon pemimpin Indonesia ke depannya. Gitu Mas Farhan. Wah, luar biasa emang tadi Mas Alfi juga bicara ya. Jadi teman-teman yang diaspora di luar ini pengen Indonesia maju juga gitu. Kayak Mas Alfi yang sekarang di Jerman ya. Nggak pengen kan kayak negara kita, pengen banget negara kita itu seperti kayak Jerman. Kita tuh negara jadi negara maju gitu loh. Ya, benar gak Mas Alfi? Betul Mas Farhan. Jadi kita itu punya impian memang. Sebenarnya kemarin di debat terakhir ya, debat pamungkas, Pak Prabowo bilang bahwa ingin mengirimkan beasiswa untuk para pelajar ke luar negeri. Bahkan beasiswa itu ya ibarat kata mah kita yang ada di luar negeri yang mayoritas juga dari 1,7 diaspora itu kebanyakan pelajar ya. Dan pelajar-pelajar ini yang di luar negeri setelah berkontribusi gitu ya, walaupun di luar negeri kita berkontribusi juga terhadap Indonesia, dan kita bisa dan mau untuk pulang dan menerapkan ilmu yang sudah kita dapat di luar negeri di Indonesia. Dan impian kita mungkin sama-sama bahwa kalau misalnya suatu saat banyak orang asing gitu ya, mereka bilang saya ingin berkarir dan saya malah justru ingin studi ke Indonesia, kampus-kampus negeri di Indonesia, di UI, UGM, Unair gitu ya. Saya pengen kuliah di sana karena itu termasuk ibarat kata top 10-nya dunia misalnya. Nah, itu menjadi impian kita. Dan insya Allah dalam waktu yang tidak lama gitu ya, Indonesia Emas 2045, dan adanya bonus demografi ini kita tidak kehilangan momentum, hilirisasi, dan yang paling penting program Pak Prabowo ya, makan siang gratis dan untuk ibu hamil gitu, itu sangat baik karena di luar negeri juga sudah banyak yang menerapkan itu di negara maju, di Inggris, Jerman, Amerika. Jadi ini penting sekali, dan apalagi kalau di Indonesia tidak hanya kita ngelihat kota besar atau di Jawa, kalau di luar pulau itu ya sangat dibutuhkan gitu. Jadi ya insya Allah deh kita semua ingin melihat Indonesia tidak seperti apa ya disepelekan gitu dengan negara lain. Kadang kita ngelihat wah Indonesia tuh masih apa ya dibilang sama teman-teman kita kayak belum setara gitu dengan negaranya mereka. Padahal mereka nggak tahu negara kita negara kaya. Apa kata Bu Hima tadi? Eh, Coklat diimpor dari Indonesia, balik-balik coklat Belanda. Sama, ngapain kita di Jerman ini, apa sih sumber daya alamnya semuanya impor, tapi mesin,
elektronik, otomotif semua buatan Jerman. Gak kalah tuh. Harusnya kita juga bisa bikin pabrik itu di Indonesia juga, hilirisasi itu. Makasih Mas Ilham. Wah, luar biasa, kata Mas Alvin. Selanjutnya aku mau ke ini nih, Kak Fahru Rozi. Halo Kak. Nah, Iya, aku iya. nah ini Kak, menurut Kak Fahru Rozi, kenapa sih teman-teman yang di luar Indonesia yang 1,7 juta suara ini harus memilih Prabowo Gibran? Terutama kan Kak Fahru Rozi ini kan berada di daerah Timur Tengah ya, Timur Tengah Afrika ya. Ini daerah-daerah ini. Kenapa sih Kak kira-kira? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan Mas Farhan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin gini, kalau terlebih dahulu mungkin saya sampaikan kalau di luar negeri itu semuanya kita punya masalah yang kita hadapi itu sama itu. Biasanya WNI luar negeri itu pasti masalah yang pertama itu masalah dokumen, kemudian masalah yang dihadapi oleh tenaga kerja. Nah, jadi sejauh ini di Mesir juga permasalahan tidak jauh beda. Kita juga banyak kegiatan, banyak teman-teman itu yang khususnya pekerja itu yang tidak punya dokumen dan juga mereka itu sudah bertahun-tahun di luar negeri. Dan ini kepeduliannya kurang gitu. Sehingga 2019 ini mengulang sedikit cerita kenapa saya tertarik dengan Pak Prabowo saat itu. Saya melihat kisah-kisah Pak Prabowo dulu itu, yang kalau dibilang sangat heroik itu dalam membantu WNI atau TKI yang ada di luar negeri, baik yang ada di Malaysia atau juga yang ada di negara-negara Arab. Tapi bagi sebagian orang menganggap itu adalah hal yang biasa, namun bagi saya melihat itu adalah hal yang luar biasa, karena untuk memberi jaminan kepada orang yang tidak ada dokumen di luar negeri itu, jangankan orang seperti Pak Prabowo, KBRI sendiri itu kadang-kadang, maaf cakap dalam tanda kutip, itu bukan tidak ada jiwa ya, istilahnya tergantung pemimpinnya. Kalau dubesnya tidak peduli, maka itu tidak akan terjadi. Maka kita akan sungguh menyayangkan ada warga negara yang terkatung-katung, dan dengan tidak ada dokumen itu kan sangat luar biasa ujian yang dihadapi gitu. Kemana-mana nggak bisa lapor polisi, ada kejadian, dia sering diremehkan, bla bla segala macam, dan bahkan itu bisa menyebabkan hilang warga negara. Jadi istilahnya stateless itu yang tidak punya warga negara ini kan sangat disayangkan. Jadi dengan kepedulian Bapak Prabowo itu terhadap TKI itu kita juga melihat, saya dan teman-teman itu melihat, oh ini jiwa-jiwa orang seperti ini susah kita dapatin gitu. Sehingga kita sangat tertarik mendukung beliau kan. Apalagi ketika kita tanya Mbah Gogol, itu memang luar biasa beliau. Selain pendekatannya dan itu ada bukti gitu, bukan hanya sekedar ucapan saya akan, tapi sebelum beliau jadi presiden itu sudah. Sehingga pada saat itu teman-teman juga sepakat, karena juga di sini kita memperjuangkan, saya pribadi juga dengan teman-teman ikut kepada relawan-relawan yang memperjuangkan hak nasib anak bangsa yang ada di luar negeri gitu. Itu yang poin pertama. Terus yang poin kedua, selain itu saya lihat juga Pak Prabowo ini punya, walaupun di Indonesia itu beliau bukan siapa-siapa, tapi di luar negeri punya peran penting baik di kawasan Asia juga kawasan negara-negara Arab rata-rata. Karena setiap saya melihat searching itu ada beberapa itu yang selalu sounding bahwa beliau itu punya kedekatan dengan negara-negara Arab, walaupun itu tidak terlalu, orang di Indonesia kan tidak banyak yang tahu. Nah, di masa 98 beliau hijrah ke salah satu negara Arab, dan itu kan luar biasa itu. Dan antara negara Arab, walaupun mereka kadang-kadang bertempur, tapi jiwa kearabannya itu sangat dekat. Jadi kadang-kadang bisa membalikkan, tidak bisa prediksi. Hari ini bertempur, besok mereka bisa jadi berjabat tangan. Sama halnya seperti sekarang Saudi dengan Iran kan gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini sangat menggugah, sehingga saya lihat jiwa-jiwa yang seperti ini perlu kita memberi dukungan, karena kalau bukan kita di rakyat memperjuangkan, terus terang juga kita dari akademisi, itu kita nanti akan menyayangkan apabila jiwa-jiwa seperti ini tidak bisa
membantu yang lain. Nah, jadi dengan harapan kita mendukung Bapak Prabowo ini bisa terselesaikan masalah-masalah yang kita hadapi di luar negeri. Terus selain itu, saya juga terus terang waktu 2019 itu setelah 2019 menambah kekaguman saya kepada Pak Prabowo di saat beliau itu menyatakan sikap untuk bergabung dengan pemerintah. Itu luar biasa itu. Semua itu tidak bisa dipercaya gitu. Saat ini kita berperang sudah dihina-hina, tiba-tiba kita berbesar jiwa mau membantu mewujudkan. Ini kalau dari segi kacamata saya memang ada banyak orang yang kecewa saya lihat, tapi dari kacamata saya melihat ini demi bukan beliau memperjuangkan marwah beliau, tapi beliau berkorban untuk memperjuangkan marwah bangsa. Itu yang kita sangat saya pribadi sangat mengapresiasi karena marwah bangsa itu adalah marwah kita juga gitu. Jadi beliau mengorbankan diri sendiri tapi demi yang lain gitu. Ini sehingga pada tahun ini juga saya terus terang juga ada ditarik ke paslon-paslon lain. Mungkin karena selain kalau dibilang tokoh sih bukan tokoh, banyak tokoh-tokoh yang lain. Tapi ya mungkin ada yang menarik. Tapi saya mengatakan tetap saya di barisan Pak Prabowo sebab memang saya melihat jiwa beliau itu perlu dan saya sangat kagumi gitu. Jadi hal-hal seperti ini ya, bahkan saya terus terang di Bentur itu kan di DOM dulu kan ada Pak Prabowo di Aceh. Saya bilang itu adalah masa lalu. Kalau kita membicarakan masa lalu itu akan ya kita tidak akan bisa move on ke depan gitu. Karena segala sesuatu kan pasti ada. Nah, jadi saya makanya salah satu tekad saya masih di di barisan Pak Prabowo. Dan saya juga masih mengagumi beliau dan teman-teman, alhamdulillah saat ini teman-teman di masjid itu sangat banyak seperti Mas Kevin ini yang siap berjuang walaupun bukan dari partai politik. Cuma untuk ke depan kita pengalaman kemarin dari 2019 itu 2020 kemudian berjalan waktu kita di luar negeri sepertinya ini perlu ada semacam komunikasi, misalkan yang kami di Mesir dengan yang di Saudi dengan yang di Jerman di mana ini perlu komunikasi berkesinambungan sehingga visi-visi kita di sini itu bisa tersalurkan dengan baik. Mungkin itu saja sebagai awalnya. Terima kasih Mas Moderator Mas Farhan. Wah, siap Pak. Keren nih menurut Kak Fahru Rozi. Jadi kenapa harus memilih Prabowo itu karena Prabowo itu sangat memerhatikan luar negeri, terutama beliau itu orang yang tegas dan banyak tadi kata-kata dari Pak Fahru Rozi yang memang kenapa kita harus memilih Pak Prabowo. Nah, menurut Kak Kevin nih, gimana nih pernyataan dari Kak Fahru Rozi soal ini? Kenapa Kak sih? Kevin yang mana, Mas? Ada 2 Kevin soalnya di sini. Oh, ya Kak Kevin Nicholas maksudnya. Kakak sebagai narasumbernya. Nah, menurut Kak Kevin nih gimana nih? Kenapa kita harus memilih Prabowo? Karena ada satu yang kemarin itu sempat digoreng Kak, yaitu katanya Pak Prabowo ini lebih ke Israel. Kemarin tuh ada sempat goreng-gorengan kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gini kan harus kita klarifikasi. Nah, hal-hal kayak gini. Nah, menurut Kak Kevin ini gimana pandangannya? Kalau yang masalah masalah Israel itu kayaknya itu agak tendensius karena deket-deket sama hari politik gitu. Karena tanpa dijelasin pun masyarakat awam tuh udah tahu kemana Pak Prabowo itu berpihak. Contohnya beliau sebagai Menhan mengirimkan rumah sakit apung kepada Palestina. Dan setelah saya searching Pak Prabowo itu secara aktif memberikan beasiswa bagi pemuda-pemuda Palestina untuk berkuliah di Universitas Pertahanan. Jadi saya melihat di situ ada strategi yang luar biasa. Pak Prabowo itu mungkin tidak terjun langsung berperang kepada Israelnya, tetapi dia menyiapkan kader-kader terbaik untuk mempertahankan Palestina itu sendiri dengan memberikan beasiswa untuk mengenyam pendidikan di Universitas Pertahanan. Jadi kalau seandainya ada penggiringan opini bahwasannya Pak Prabowo memiliki kedekatan dengan Israel, menurut saya pribadi sih nggak perlu untuk jadi orang ahli deh untuk menilai hal yang demikian begitu. Kalau saya pribadi sih, saya sebenarnya udah dukung Pak Prabowo dari 2019.
Cuman apa namanya, ini saya berbicara mungkin bukan dari orang partai ya, emang mungkin dari akar rumput gitu. Saya sempat kecewa sebagai pribadi saya gitu dengan Pak Prabowo, kenapa dia itu gabung ke dalam pemerintahan. Cuman seiring berjalannya waktu, akhirnya saya tuh riset kenapa beliau melakukan hal yang demikian. Jadi saya merasakan dari segi pribadi beliau ada rasa patriotisme, mementingkan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi. Karena nggak usah jauh-jauh ke beliau, kita aja nih yang mungkin di organisasi di tingkat kuliah atau dimanapun, kalau ketika kita berkontestasi melawan rival kita, kalau seandainya kita kalah, rasanya itu agak gengsi kita menerima tawaran untuk gabung ke kabinetnya. Cuman Pak Prabowo membantah itu dan ingin mengajarkan kepada kita masyarakat Indonesia bahwasanya kepentingan negara itu jauh di atas kepentingan pribadi. Jadi saya merasa Pak Prabowo itu secara pribadi itu udah paripurna banget, udah kuat banget. Jadi semakin nggak ada alasan untuk all in ke Pak Prabowo begitu. Mengenai kebijakan yang beliau tawarkan, saya merasa menyinggung ekonomi mikro, menyinggung ekonomi makro juga. Hilirisasi itu setelah saya riset juga itu ternyata sangat-sangat berimpact besar dalam perekonomian kita. Karena dia bisa meningkatkan sumber daya yang awalnya mentah menjadi semi jadi atau bahkan menjadi produk jadi gitu. Bahkan katanya bisa sampai 300% atau 500% gitu keuntungan yang didapat ketika kita melakukan hilirisasi. Jadi yang membuat saya itu semakin yakin, orang mungkin boleh berjanji untuk melakukan yang demikian, namun kalau seandainya tidak diiringi dengan adanya anggaran, gagasan tersebut akan sulit untuk direalisasikan. Dan saya melihat Pak Prabowo itu memikirkan bagaimana untuk meningkatkan anggaran negara, salah satunya ya dengan melaksanakan hilirisasi. Jadi Pak Prabowo itu sebagai calon presiden tidak harus berjanji untuk menciptakan 40 kota setara Jakarta, tetapi tanpa mengubah janji, hal tersebut pasti akan dilakukan karena itu bukan janji, memang harus dilakukan sebagai pemimpin negara begitu. Jadi sempat waktu itu di dialek di kalangan mahasiswa Mesir tentang mana sih yang lebih keren gitu antara IKN sama 40 kota setara Jakarta. Cuman menurut saya di sini perbandingannya sama sekali tidak relevan karena IKN di sini hadir sebagai sebuah solusi terhadap permasalahan. Dan 40 kota itu adalah program-program yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Jadi tanpa dijadikan janji itu udah seyogyanya, udah seharusnya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin setelahnya begitu. Jadi saya merasa program IKN itu bukan nggak apple to apple buat dibandingkan dengan kebijakan 40 kota setara Jakarta. Itu menurut saya dari segi ekonomi makronya udah keren banget begitu. Terus juga masalah makan siang gratis, nggak dapat dipungkiri kita ini hidup beraneka ragam ekonomi juga, ada yang ekonomi bawah, ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas, ada yang atas begitu. Jadi dalam menetapkan kebijakan kita nggak berpatokan terhadap golongan-golongan tertentu, misalnya golongan kaya atau golongan menengah ke atas, tapi kita juga harus melihat kepada golongan yang menengah ke bawah gitu, yang mana makanan itu adalah kebutuhan pokok kita semua manusia begitu, kebutuhan primer. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kebutuhan tersebut harus dipenuhi. Aku merasa Pak Prabowo itu sedetail itu memperhatikan kesejahteraan kita. Jadi kita nggak melulu bangun infrastruktur, kita juga langsung secara aktif gitu untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan kita gitu. Dan yang kayak kita lihat juga secara bersama-sama, ada ketidakbijakan dalam menghead gitu kebijakan Pak Prabowo ini. Ada yang bilang makan gratis itu nggak penting gitu, tinggal datang aja ke lokasi syuting kita bisa dapat makan siang gratis gitu. Cuman saya menilai ini bukan hal yang bijak untuk dikomentari gitu, karena betapa banyak di realita lapangan ternyata ada loh orang yang bawa bekalnya cuman nasi doang tanpa ada lauk pauk di dalamnya begitu. Jadi saya merasa makan siang gratis ini sebagai langkah aktif seorang Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk mencegah hal-hal yang menghambat Indonesia Emas 2045. Jadi karena kebijakan ekonomi mikro dan makro ini dikombinasikan, itu membuat saya lebih mantap untuk
menyumbangkan minimal satu suara saya untuk memenangkan beliau gitu. Yang mana besok di Mesir itu akan dilakukan pemilihan itu sendiri. Mungkin itu saja Kak pandangan dari saya. Wah, luar biasa. Berarti kalau dari Kak Kevin ini, Pak Prabowo ini nggak cuman ngomong-ngomong, tapi Pak Prabowo itu langsung eksekusi ya Kak ya. Oke, tadi tuh ada yang baru, ada yang datang itu Kak Kevin Nizam. Halo Kak, selamat malam waktu Indonesia Barat Kak. Kak Kevin Nizam. Halo Nah, Mas halo Kak. Farhan. Nah, mungkin Kak Kevin Nizam bisa menyampaikan pendapatnya Kak, sekaligus jadi penutup buat kita semua buat hari ini. Kenapa sih kita harus memilih Pak Prabowo Gibran? Karena besok ini kan kalau di luar negeri itu udah pemilihan Kak ya, Iya. udah pemilihan sekaligus mematahkan stigma-stigma buruk tentang Pak Prabowo yang terkait luar negeri kayak yang tadi disampaikan oleh Kak Kevin tadi. Gimana Kak Kevin Nicholas tadi? Gimana menurut Kak Kevin Nizam? Iya, menurut saya apa yang disampaikan sama para narasumber-narasumber sebelumnya itu saya sangat setuju juga sih. Eh, Sedikit ingin nambahkan, tadi ada waktu senggang itu saya melihat interview dari The Tucker Carlson interview. Di situ ada Presiden Putin nih diwawancarai oleh Tucker tentang kondisi dunia yang terjadi. Dari pernyataan Putin itu, aku bisa nangkep bahwa ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan kenaikan derajat atau ekonomi suatu negara. Contohnya ketika kemarin sebelum perang Ukraina dan Rusia, itu ekonomi Rusia itu ada di atas Uni Eropa gitu. Kemudian upaya-upaya telah dilakukan untuk menurunkan peringkat ekonomi Rusia ini gitu. Dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan sanksi-sanksi pada Rusia, Rusia itu nggak boleh ini, nggak boleh itu, hingga terjadilah perang tersebut. Dan sekarang ekonomi Rusia pun turun drastis gitu, karena ada perang tersebut. Nah, di sini kita bisa sangat merasakan dan melihat gitu ya, di dalam negeri kita sendiri, di mana banyak pihak menolak proyek-proyek strategis pemerintah yang di mana sangat berkontribusi untuk kenaikan ekonomi bangsa kita sendiri. Dan itu padahal bisa menjadikan negara kita itu negara yang maju gitu. Contohnya ada yang menolak tentang pembangunan jalan tol Trans Jawa gitu kan. Katanya, iya nanti mematikan ekonomi masyarakat, gini. Padahal kan nggak hanya itu aja gitu. Dengan adanya dibangun jalan tol yang dibangun oleh Presiden Jokowi itu bisa membantu mempercepat pendistribusian logistik gitu di daerah-daerah tertentu gitu kan. Kemudian ada juga yang menolak pemindahan ibu kota yang bertujuan juga untuk pemerataan ekonomi gitu kan, padahal masih aja ada yang nolak. Hingga ada penolakan hilirisasi gitu ya. Dan mereka itu sangat tidak setuju gitu tentang hilirisasi yang akan dikembangkan lagi oleh pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu. Nah, menurut saya sangat bijak untuk bisa mengerti perkembangan politik di dunia ini dan dampaknya terhadap negara kita sendiri gitu. Dan sosok Pak Prabowo inilah adalah sosok yang pas gitu untuk permasalahan ini. Dan beliau bisa juga berkomitmen melanjutkan apa yang telah dibangun oleh Presiden Jokowi. Eh, Singkat cerita, di interview tadi Presiden Putin itu sudah sangat mengapresiasi gitu apa yang telah dibangun oleh Pak Jokowi gitu kan. Karena Indonesia ini termasuk negara yang udah berkembang pesat lah gitu dalam 5 tahun terakhir ini. Buktinya ada kayak kereta cepat, udah ada jalan tol ya kan, yang dulunya nggak ada. Kemudian ini ambisi besar ke depan adalah pemindahan ibu kota untuk pemerataan ekonomi gitu. Dan ya semoga hal ini bisa terwujud ya dengan kepilihnya Bapak Prabowo nanti. Pak Prabowo bisa melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Presiden kita sekarang gitu. Wah, luar biasa nih penyampaian dari Kak Kevin Nizam ya. Jadi itulah kenapa kita harus memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka gitu lah. Jadi buat teman-teman yang diaspora di luar negeri, ayo kita coblos Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan juga mungkin teman-teman yang lagi di Indonesia, besok kita akan menyambut momentum meriah yaitu kampanye akbar, kampanye terakhir yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno. Dan juga untuk kalian, mungkin untuk Bapak Hendrawan, Pak Salman Cs, ada mau tanggapan tambahan mungkin? Cukup? Cukup, Pak? Cukup mantap semua pokoknya.
Iya, iya. Saya, Pak. Pembahasan yang luar biasa untuk hari ini. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menghadiri acara yaitu dari Fanta Diaspora tentang webinar luar negeri yaitu tentang Timur Tengah dan juga Afrika. Jadi jangan lupa untuk coblos nomor 2 yaitu Faiz Pak mana, Prabowo. Farhan? Ya. Faiz belum, Faiz. Oh iya untuk Kak Iya nih, Faiz. gimana Mas Faiz nih, yang punya Rusia ini? Apa nih? Apa? Waduh, gawat ini. Ditodong kita Coba, nih. coba pandangan dari Kak Faiz on cam dong. Kalau kata Bu Hima tuh senyumnya lebar. Di Rusia gimana Mas Faiz? 02 dibatasi nggak ruang geraknya? Di Jerman udah terjadi tuh. Kita Waduh, dibatasin itu sama PPLN. wah itu perlu diceritain tuh, klarifikasi tuh Mas Kevin sama Mas Alwi itu. Mas Kalau Alfi, di Rusia, gimana Mas Alfi? Ayo, kita ingin dengar itu gimana itu keadaannya. apa Iya ini itu? parah nih, kita mau protes ntar lagi. Udah lihat tuh Kak gimana Faiz tuh. cerita gimana di Rusia sana karena kan cukup menarik kayaknya di Rusia kayak kita mendengarkan dari Kak Faiz. Nggak, jadi kalau di Rusia sendiri yang tadi Kevin bilang itu bener sih. Dan memang itu video udah kesebar kemana-mana lah. Terutama di grupnya perhimpunan-perhimpunan pelajar, perhimpunan-perhimpunan pekerja, atau segala grup yang berkaitan dengan Indonesia Rusia. Kalau terkait dengan pemilu sendiri sih di sini nggak ada ya, maksudnya upaya penjegalan untuk 02 atau mungkin 01, 03 semuanya aman sih. Dan memang 02 itu kalau di sini tuh ya bukan cuma 02 sih. 01, 02, 03 itu semua gerak secara organik lah. Mereka yang memang sudah memilih Pak Prabowo dari dulu ya beliau tetap gitu ya. Mereka tetap memilih Pak Prabowo sampai dengan hari ini. Kemudian kalau Pak Anies, Pak Ganjar kan memang basisnya karena partai aja ya. Jadi beberapa dari orang yang ada di sini itu kebetulan ada yang dari Nasdem, kebetulan ada yang dari PDIP, ya mereka memilih 01 dan 03 gitu. Tapi kalau untuk 02 sendiri, sejauh ini sih banyak ya yang memilih, walaupun memang mereka tidak secara terang-terangan, tapi mereka bergerak secara organik ya. Buktinya kemarin ketika Mas Alfi ngirim surat mandat saksi juga, itu banyak juga ternyata yang, wah gue mau juga dong, dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi ya karena memang sudah terdelegasikan, ya udah mau nggak mau cukup itu aja, tapi sisanya ya bergerak secara organik gitu ya. Termasuk di grup kampus pun ya banyak juga gitu yang memilih Pak Prabowo. Jadi mereka bergerak secara organik. Tapi kalau upaya penjagalan seperti di Jerman gitu atau mungkin di mana gitu itu nggak ada sih. Tapi kalau ada dijegal itu harus diprotes sih Mas Alfi, Mas Kevin. Tenang, kita nggak hanya tinggal diam nanti ya Mas Alfi ya. Ini kebetulan Wajib diprotes itu Pak, wajib. ini lagi sama Panwaslu Zoom meeting. Jadi aku HP sama laptop. Kita darurat ini Jerman Frankfurt nih. Tuh, gimana terus ini? Padahal pemenang pemilu 2019 kan dari koalisi kita itu Mas Alfi, Mas Kevin. Jadi semuanya protes, kita solid semua para saksi ya, dan Panwaslu juga. Ini dibatasi ruang geraknya pada saat besok pencoblosan. Tidak boleh membawa handphone dan tidak boleh ya kemana-mana pada saat pencoblosan. Jadi kita semua juga dimediasi ya dari KJRI dan atas kepolisian bahwa kalau misalnya seperti ini itu di luar dari undang-undang dan peraturan KPU. Jadi sama sekali PPLN bergerak. Jadi akhirnya kita curiga, kenapa nih kita menjadi musuhan? Harusnya pemilu ini saling kita teamwork ya, yang bekerja adalah PPLN dan sebagai pengawas ada Panwaslu dan saksi gitu. Nah ini memang harus ditindaklanjuti karena memang Frankfurt di 2019 pun waktu kita mendukung Pak Prabowo Sandi juga sama, ada beberapa insiden yang lumayan juga ya. Jadi ini di 2024 mungkin belajar dari kesalahan di 2019 kelihatan banget gitu ya. Ada apa namanya kesalahan gitu ya, kesalahan prosedural, dan sekarang mungkin di 2024 inginnya mereka kita nggak usah bawa HP, ya susah untuk membuktikan atau untuk koordinasi kalau kita nggak pegang HP ya kan. Panwaslunya sama. Kita kok sebagai saksi dan Panwaslu di seperti itu kan dari PPLN. Makanya kita solid nanti protes keras dan nanti malam juga ada rapat di Frankfurt ya, semoga sih
ada titik temu dan PPLN tidak. Nah, kalau misalnya PPLN tetap bersikukuh melanjutkan atau menegaskan aturan itu, ya kita akan proses juga. Kalau bisa, karena deliknya juga ada aturan hukumnya, ya kita nanti bisa mediasi dengan atas kepolisian atau polisi di Indonesia bersama dengan tentunya tim partai dan pasangan calon ya, tim ses. Tetap Wah, Jerman, Alfi sama Mas Kevin yang turun aman lah. selesai sudah nih barang. Wah, berarti harus dikawal terus ya di sana, KPPS-nya dan lain-lainnya. Ya, mungkin itu penutup ya, mungkin ya dari Kak Alfi ya. Mungkin teman-teman terima kasih telah hadir di acara webinar luar negeri dari Fanta Diaspora, dan semoga besok pemilihan di luar negeri lancar, aman, dan Pak Prabowo Gibran menang. Oke ya. Amin, amin, Yakinkan mantap. Amin, amin, amin. dengan pikiran kita Amin, ya dan Rabbal sampaikan itu Amin. Amin, amin. Oke, terima kasih buat semuanya, dan kita ada foto dulu nggak, Kak? Tahu? Oh, tadi udah ya? Ayo boleh, kalau lagi nggak apa-apa. Ayo lagi, boleh, boleh. Lagi dong. Lagi dong. Aku ketinggalan. Iya. Oke, lagi ya semuanya, angkat tangannya dua. Yuk, tangannya. Cuci tangannya dua. Dua jari ya. Yang dipandu oleh Kak Alfi ya. Nanti 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke deh. Thank you. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk narasumber yang luar biasa. Ada Kak Alfi, Kak Kevin Terima Nicholas, kasih banyak. Thank you semua. dan juga Kak Terima kasih semuanya. Terima kasih ya semuanya, dan semuanya thank you. Iya. Ya, makasih, Terima kasih. Mohon doa Makasih, teman-teman yang di luar negeri besok sehat walafiat. Semangat ya, semangat.